Aku tadi bacain chat kalian juga. Jadi ternyata banyak banget yang pengen jadi staff idol gitu ya. Ya, Mita yakin juga iya sih pastinya ya. Karena ya yang kayak yang Mita bilang tadi. Jadi memang itu pekerjaan impian K-popers deh kayaknya ya. Ya meskipun nggak semua, tapi artinya itu pasti udah dalam mimpi kita gitu. Ih rasanya enak kali ya gitu. Aku pengen tahu ini sebelum kita ke topik malam hari ini ya, sebelum ke apa namanya ke Natalie Sam gitu. Sambil ini Natalie Sam mungkin sambil eh, raise hand keberadaan Natalie Sam apakah udah join? Kayaknya sih tadi aku ngeliat ya, cuman aku kehilangan jejak apakah yang Natalie Tania ini oke bener oke. Mohon ditunggu Natalie Sam ya. Aku jadiin co-host dulu deh. Nah, ini. Oke, balik lagi. Mita pengen tahu nih. Jadi, siapa sebutin satu artis, harus satu artis ya. Maksudnya boleh idol, boleh aktor deh. Pokoknya agensi idol sebenarnya Mita lebih spesifik, tapi nggak apa-apa sebutin aktor juga nggak apa-apa. Satu idol atau aktor yang kamu pengen banget, rasanya pengen banget tuh sama dia gitu. Ada nggak sih? Mita dulu kali ya. Kalau Mita ada dua ini ya. Enggak deh, enggak. Idol idol aku tuh em, meskipun dia bias akun nomor satu, tapi kayaknya aku nggak bisa ngehandle dia deh. Namanya Hichol, Idol Hichol ya Super Junior. Tapi aku nggak bisa handle dia kayaknya. Enggak. Aku Park Seo-joon aja. Aku Park Seo-joon aja ya. Aku sebutin satu Park Seo-joon. Kalau teman-teman em, ada kayak EXO, TXT, oke. TXT berarti semuanya ya, siapapun kamu mau ya, Kak Britani ya. Si Canguk, oke. Ih, jadwal kamu bakal padat banget Kak Syarifah. Kalau si Canguk mah, dia kan lagi kemana-mana ya, dia ya. Tapi enaknya adalah kamu pulang kampungnya banyak gitu. Karena maksudnya pulang kampung ke Indonesia ya, itu banyak karena dia lebih banyak jadwalnya di Indonesia kayaknya. Terus Donghae, oke. Yesong, oke. Lee Min Ho, oke. Terus NCT, Kak Gina. NCT berarti semua ya, Kak Gina ya. Itu aku bingung deh, kayaknya misalnya nih, aku lagi dandanin Mark, misal. Terus ada siapa namanya? Johnny Manggil, gitu. Aku bingung, aduh, yang mana dulu ini ya yang harus aku ini gitu ya. Terus soalnya maksud aku soalnya ganteng-ganteng semua gitu. Terus Baekhyun, oke. Kortis, wah. Kortis kalau buat Mita dia sebenarnya lebih cocok jadi ponakan ya. Tapi tapi wah ganteng sih emang gitu. Tapi begitu inget tahun kelahirannya, aduh. Kayak EXO banyak banget, Baekhyun banyak banget ya, Kim Bom, Donghae juga banyak, Suga. Aduh, kalau Suga sekarang dia lagi wamil ya. Tapi kamu siap-siap nih Kak Delia. Bentar lagi dia keluar nih jadwal padet. Bener kan ya lagi wamil ya? Terus, wah banyak banget. Banyak sekali ya. Pokoknya ya kayak yang Kak takut kamu meriang kalau megang hicol. Karena aku juga itu kan yang tahu cuman elf doang rasanya gimana gimana ngehandle hicol rasanya ya. Oke deh, tapi memang ya itu tadi teman-teman. Kita yakin pasti ada idol impian yang pengen kita em, apa namanya pegang gitu ya, yang pengen kita handle gitu. Meskipun sebenarnya POV kita di sini ngomonginnya staff agensi idol, artinya nggak ya memang em, apa ya lebih ke staffnya gitu. Tapi kita bisa mungkin aja jadi manajer, mungkin bisa aja jadi yang apa bagian entah itu administrasinya atau apa gitu. Pokoknya aku di mana aja mau gitu ya rasanya. Yang penting gue di agensi idol gitu kan. Cuman misal nih
Kalau misalkan pilih salah satu agensi idol nih teman-teman, rasanya pengennya di mana? Kalau minta sebenarnya nggak ada agensi yang jadi impian banget ya. Apapun aku mau terima gitu. Yang penting gue ada di industri itu gitu ya. Tapi rasanya memang karena bias aku itu ada di SM, ya udahlah ya SM aja kali ya. Siapa tahu bisa main-main ke agensi lainnya gitu. Hype, oh udah pasti ya hype. Kos ini Zaiko, Ziko ya. Zi- Bener nggak sih Ziko ya dia di kos tuh ya. SM, JYP. JYP juga menarik sebenarnya ya. Kayak lebih tenang aja gitu di situ dia. Nah kita karena em, apa namanya ownernya aja gitu ya. Kalau di sana dipanggilnya P Dinim kalau nggak salah ya. Pak Jin Young JYP itu sendiri kan juga artis, jadi pasti mengerti kita gitu. Bahkan edukasinya bagus banget katanya kalau misalnya jadi trainingnya di sana gitu ya. Oke, wah keren-keren. Kita berdoa bersama semoga teman-teman bisa terjun langsung ke dunia agensi idol gitu ya. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum terjun kita harus belajar dulu nih gitu ya, belajar bahasa Koreanya, terus abis itu ya kita POV di sini adalah kita berangan-angan gitu ya, ngehalu bahasanya, ngehalu jadi staff agensi gitu ya, tapi bareng sama Natalie Sam karena kalau Mita bahasa Koreanya masih kurang paham jadi otomatis kita langsung aja ke Natalie Sam. Sebentar aku spotlight dulu. Hai Natali Sam. Halo, halo. Suaraku kedengeran nggak ya? Aman Natali Aman, Sam. aman. Oke, Salam bagus kenal deh by the kalau gitu. Salam way. kenal. Salam kenal juga Kamita. Malam hari ini aku sedikit bikin Natali Sam agak pusing rasanya ya dengan kehaluan K-popers. Jadi aku itu ya itu tadi di awal aku udah bilang jadi kayak gimana kalau misalkan kita bikin atau belajar bahasa Korea jadi POV POV-an gitu, staff agensi gitu ya. Semoga Natali Sam bisa menghandle kehaluan kita semua. Tapi kalau Natali Sam sendiri sebenarnya juga ada halu ke situ nggak sih? Nah sih ya mungkin ya kalau misalkan untuk hal ke situ pasti pernah lah kalau itu nggak mungkin enggak. Tentu saja ya. Oke deh kalau gitu langsung aja Natali Sam di share nih gimana belajar bahasa Korea POV jadi staff agensi idol. Silakan. Oke, terima kasih kalau gitu untuk waktunya Kamita. Halo, halo semuanya. Annyeonghaseyo ya Robun. Di sini udah pada bisa bahasa Korea Kak. Mungkin di sini ada yang udah bisa baca tulis Hangulnya mungkin. Ada atau pada belum? Siapa tahu ada yang udah gitu. Bisa. Sih. Oke, Jogum katanya ya. Oke, bisa nih. Ada yang belum mungkin? Nggak apa-apa kok kalau misalnya belum. Oke, ada yang belum lancar. Belum juga ada. Oke, siap, siap. Tenang, tenang. Materinya udah saya kasih, apa ya namanya ya? Romaji ya kayaknya ya. Jadi saya udah kasih romajinya juga karena takutnya kan ada yang belum bisa baca juga. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau coba baca, boleh. Ini boleh open mic juga kan ya? Biar mungkin siapa tahu bisa coba-coba baca gitu kan ya. Ya Bisa bisa sekalian open latihan mic. juga. Nanti Natali Bisa Sam ya? misal mau open mic bisa langsung dibantu untuk siapa yang ditunjuk di unmute aja karena si member nggak bisa nge-unmute gitu. Oh, oke oke siap deh kalau begitu. Berarti harus dari kita yang unmute ya berarti. Oke. Wah, siap ditunjuk mungkin ya Robun buat baca. Waduh. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja kita mulai materinya buat malam ini. Semoga bisa apa ya? Bisa cukup membayar kehaluan kita-kita semua menjadi staff agensi K-pop idol mungkin gitu ya. Oke, coba sebentar. Mari kita share dulu untuk materinya. Oke. Udah masuk belum ya materinya kira-kira di sini? Terlihat kah? Ada. Di Tunggu aku sebentar. masih start sharing masih blank gitu sih Natali Sam. Oh iya. Waduh. Nah ini udah muncul di aku. Kalau di Udah, teman udah. gimana kah? Udah oke semuanya kah?
Masih loading. Udah. Oke. Kalau misalkan Sam coret-coret nih di layar, ada nggak ya garis-garisnya? Ada. Oke, aman berarti ya. Kalau begitu kita hapus dulu deh. Nanti salfok lagi ya lihatnya. Oke, kalau gitu. Jadi ini udah kelihatan semua ya. Kalau misalkan ada yang belum kelihatan, kasih tahu aja di kolom chatnya ya kalau gitu ya. Oke. Oke, mari kita mulai. Jadi semoga kita bisa apa ya? Siapa tahu kita bisa menggapai impian menjadi staf agensi idol mungkin gitu ya. Oke, mungkin untuk materinya cukup general juga karena kan yang namanya kita mau kerja di Korea gitu ya, atau misalkan kita mau lebih spesifiknya kita mau kerja sebagai staf agensi K-pop idol ini kan otomatis kita harus bisa Korea juga gitu ya. Terus mungkin secara umumnya di kantoran itu ada apa aja kayak gitu-gitu mungkin ya. Nanti bakal kita pelajari di sini. Oke? Kalau begitu langsung aja kita lihat yang berikutnya. Jadi untuk malam hari ini mungkin sedikit agak banyak yang mau dipelajari sebenarnya ya. Semoga keburu ya. Oke, jadi di sini saya udah bagi dalam 5 bagian. Yang pertama ada ohwi atau kosakata. Jadi kita ada kosakata sedikit. Terus yang kedua itu ada pyohyun. Pyohyun itu artinya adalah kayak frasa atau ekspresi gitu ya di sini. Nanti ada beberapa kalimat lah gitu. Mungkin siapa tahu ada yang mau coba juga nanti baca boleh juga. Terus yang berikutnya kita bakal masuk ke bagian mumbok. Mumbok ini itu adalah tata bahasa atau mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu adalah grammar gitu. Jadi saya udah nyiapin dua sih. Siapa tahu kita bisa belajar, bisa dicobain juga gitu kan ya. Sedikit-sedikit lah ya. Kita nabung bahasa Koreanya sedikit-sedikit ya. Oke. Terus nanti yang berikutnya saya mau udah siapin juga untuk percakapan. Contoh percakapan ada dua. Nggak terlalu panjang, sedikit aja untuk kita belajar aja sih sebenarnya. Oke. Nanti terakhir saya buka apa ya sesi Q&A juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya, silahkan tanya aja. Atau kalau misalkan di tengah-tengah ada yang mau tanya, ketik aja di kolom chatnya gitu ya. Oke. Kalau gitu langsung aja dari bagian yang pertama kita masuk ke bagian kosakatanya. Di sini untuk bagian kosakata, oke. Mungkin ada yang tahu di ujung gitu. Di sini ada foto siapa nyempil gitu. Mungkin ada yang tahu beliau siapa di sini. Kayaknya tadi Sam lihat kayaknya ada yang komen tahu. Oh, tahu ya. Oke, pasti banyak yang tahu juga ya karena udah cukup lama juga ya beliau ya di apa namanya di perkepopan ini gitu kan. Oke, mungkin di sini sebagai pemanasan saya bantu baca dulu. Jadi yang pertama di sini ada sajang. Mungkin kalian suka dengarnya sebagai sajang nim. Kalau misalkan di belakangnya ada nimnya, nim itu biasa tulisannya begini. Nah, ini dibacanya nim. Nim itu sebenarnya lebih ke arah panggilan hormat sih sebenarnya. Oke, jadi untuk titelnya sendiri gitu ya, itu adalah sajang di sini. Nimnya adalah panggilannya. Oke, cuma sajang katanya. Oke, jadi Sajang ini adalah CEO-nya atau pemiliknya di sini. Terus yang berikutnya saya mau ke bagian bawah dulu di sini. Ini ada Timjang. Timjang itu adalah tim leader di sini. Jadi tim itu kan tim ya, dalam bahasa Inggris kan tim gitu. Di sini Jangnya itu anggapannya sini kayak kepalanya lah kalau digabungin Timjangnya sendiri. Oke. Yang berikutnya kita ke atas ada Cikuan. Cikuan ini pegawai atau staff di sini. Jadi untuk staff-staff semua pegawai yang kerja di kantor itu disebutnya sebagai Cikuan. Yang berikutnya kita ke bawah lagi di sini ada Dongnyo. Dibacanya jangan Dong Ryo karena ini sebenarnya Ryo yang ini di sini. Tapi dibacanya bukan Dong Ryo, tapi dibacanya Dongnyo. Oke. Nah, ini Pungyo itu adalah rekan kerja. Misalkan kalian satu satu divisi nih ada berapa orang nih? Misalkan ada 10 orang nih. Nah, itu adalah rekan kerja kalian gitu. Oke. Yang berikutnya kita ke atas, di sini ada sinip sawon. Sinip sawon. Sinipnya sendiri itu sinnya adalah baru. Ipnya itu masuk gitu ya. Masuk sawon ini juga pegawai artinya. Jadi sinip sawon adalah pegawai yang baru masuk ya mungkin apa ya siapa tahu kalian baru diterima gitu kan ya terima masuk nah ini kalian adalah sinipsawan gitu terus yang terakhir di sini ada intern intern ini sebenarnya juga dari bahasa Korea intern gitu yang artinya adalah pegawai magang di situ oke ini ada yang nanya juga ya Bacim iya betul di sini karena di sini ada in
huruf yang bulat ini ketemu sama real untuk orang Korea jadi ada perubahan bunyi. Mungkin untuk orang Korea agak susah ya baca Hongryeo gitu lah. Kalau kita kan mungkin biasa aja ya. Nah, mungkin untuk mereka agak susah nih. Jadi dibacanya Hongyo biar lebih gampang gitu dibacanya. Oke? Rio tetap dibaca nyo setiap kata Kasem. Kalau misalkan di depannya ini ketemu yang aja, yang bulat aja di sini, dia bakal jadi M. Jadi dibacanya nyo. Tapi kalau misalnya depannya, oh, misal di depan sini nggak ada yang bulatnya nih di bawahnya, cuma do aja atasnya, ya udah tetap dibacanya Rio kok. Balik lagi Rio di situ. Oke? Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Ini karena cuma ada 4, aku pengen coba manggil nih sebenarnya. Mungkin adakah yang mau dipanggil coba baca? Siapa tahu ada mau empat empat kata ini. Nanen katanya, yang namanya Denov. Coba kalau begitu saya cari dulu ya. Oke, boleh nih bisa. Mungkin bisa. Halo halo, bisakah? Masih nggak bisa ya? Salah. Bisakah bisa? Oh, annyeonghaseyo. Ada suaranya. 안녕하는데, Oh, 네, 왜요, 왜요? 있는데요. 아, 네. 소리가 있어요. Oh, mau baca, mau coba baca mungkin 어, untuk 4 ini? Boleh nih. 아, 회사, Hmm. 히, 사무실, 휴게실, Oke, harus ya. Mungkin rela sedikit aja ya di sini ya. Ini tadi udah Hue, ini juga Hue, yang ini juga Hue kok. Di situ. Ini sempat jadi Hui mungkin kali ya. Gak apa-apa. Banyak kok yang kayak gitu. Harus yo. Yeay. Kamsahamnida Dadenopsi. Oke, kalau begitu. Ini ada yang nanya juga Muryo. Itu tetap dibacanya Ryo. Mu, Ryo di situ. Oke. Oke, ini tadi udah dicoba baca sama Denovi juga ya di sini. Jadi yang pertama ada Huesa. Huesa ini adalah company atau perusahaannya. Gitu kayak misalkan sini nih Sam masukin perusahaannya adalah Hype di sini. Nah, itu Hype itu adalah perusahaannya di situ. Oke, berbeda dengan Samusil. Kalau Samusil itu ada ruangan kerjanya. Kan kalian juga pasti di kantor mungkin ada tempat kerjanya gitu atau mungkin di rumah ada ruangan sendiri untuk kerja. Nah, ini Samusil adalah ruangan untuk kalian kerjanya, ruang kantornya. Yang berikutnya ada Hui. Di sini dibaca Hui. Hui ini adalah rapat, tapi dalam bentuk kata benda sebenarnya di sini. Oke. Yang terakhir ada Hui Sil, ada tambahan sil di belakangnya. Itu adalah ruangan untuk rapatnya. Kalau misalkan kalian lihat, mungkin yang belakangnya ada sil. Sil di sini biasanya menunjukkan tempat. Jadi biasanya sil itu ngomongin ruangannya, gitu. Oke, kita lanjut yang berikutnya di sini. Hmm, Mungkin yang berikutnya ada yang mau coba baca juga untuk yang ini? Ada? 은근, Boleh nih. Oh, siapa nih? Siapa nih? Ada suaranya nih. Oh, Rahma katanya. Oke, karena yang muncul duluan di Sam adalah Rahma. Oke, Rahma dulu kalau gitu ya. Mungkin Sam cari dulu nih. Sebentar, sebentar ya. Ada Rahma. Coba. Oke. Nah, coba. Udah bisa on kah? Halo, Bisa? Oh, halo, halo. Oke, halo, tes, tes. 안녕하세요. Wih, annyeonghaseyo juga, Rahmasi. Oke, boleh nih langsung aja dibaca. Tapi karena kali ini ada 6, boleh deh dibaca langsung 6-6-nya deh. 오케이, 쌤. So, siap. 출근, 그리고 퇴근, 그리고 야근, 출장, 회식, 그리고 승진. 맞나요? Harus toyo. Majayo, majayo. Asik. Udah bisa juga nih ya berarti ya. Oke. Harus toyo. Kamsahamnida, 네, Rahmasi. 감사합니다. Nih. Oke, jadi kita bahas lagi di sini. Yang pertama ada culgen gitu ya. Cul ini sebenarnya artinya tuh keluar, cul gitu. Sedangkan gennya itu ada hubungannya sama kerja di sini. Jadi kayak keluar untuk bekerja. Anggapannya kita pergi ke tempat kerja gitu. Kita masuk kerja di situ. Itu culgen. Kebalikannya di sini ada twegen. Twe ini biasanya ada keluar-keluarnya.
gitu, keluar dari kerja atau misalkan kayak pensiun segala macem gitu ya. Ini twek. Gennya juga sama, masih ada hubungannya sama kerja. Jadi twegen itu pulang kerjanya gitu. Kalian udah beres kerja nih jam 5, teng pulang. Nah, itu pulang kerja, twegen. Yang berikutnya ada yagan. Biasanya ya di sini itu suka ada hubungannya juga sama yang malam-malam gitu ya. Kayak midnight itu juga bisa. Jadi kalau untuk yagan ini kerjanya nih sampai malam gitu, lembur. Mungkin di sini suka ada yang lembur kah ya Robun ya suka kerja. Ya suka kerja, yang mungkin lagi kerja ya. Jadi ini untuk yagan adalah lembur. Yang berikutnya ada culjang nih Kak, sama nih kayak tadi nih, cul. Culnya keluar. Nah, kalau culjang ini jadi kita kerjanya keluar di sini, culjang, bisnis trip gitu. Kita kan biasanya kalau bisnis trip kan biasanya keluar ya, entah itu keluar kota atau keluar negeri gitu. Kerja juga ya. Terus yang berikutnya ada basic di sini. Untuk basicnya, siknya itu ada hubungannya sama makan gitu. Kue-nya sendiri itu ada hubungannya juga sama tadi company gitu ya, perusahaan gitu. Jadi ini basic itulah makan-makan kantor. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita lihat di drakor misalkan gitu ya, suka ada malam-malamnya, yuk kita basic dulu gitu kan. Pulang mereka ke satu tempat, makan bareng, mungkin minum-minum juga gitu. Nah itu dinamain basic. Yang terakhir di sini ada senjin. Senjin ini naik jabatan. Ya, mungkin banyak yang suka ya di sini. Mungkin ada yang menantikan promosi gitu, mendapatkan promosi naik jabatan gitu ya. Itu namanya senjin di sini. Oke. Yang berikutnya kita lanjut di sini. Ini ada beberapa tambahan kata kerja sebenarnya di sini gitu ya. Untuk kata kerja yang mungkin berhubungan sama kantoran, mungkin sama kerjaan gitu, sebenarnya juga masih banyak. Ini saya ambil beberapa aja, karena kalau banyak kayaknya nggak cukup ya kayaknya kita kalau sampai jam 8. Perlu dilanjut mungkin ini. Oke, mungkin untuk yang ini ada yang mau baca. Oh, bentar. Karena tadi udah banyak juga yang angkat tangan. Mungkin ini setelah Rahma ini ada Leli. Mungkin boleh deh. Leli sih mungkin kalau gitu ya. Coba, sebentar. Kita lihat dulu mungkin Leli sih. Coba-coba. Banyak ya ternyata ya yang ini. Oh, bisa? Udah? Tes, tes. Halo, halo. Annyeong. Oh, halo. Annyeonghaseyo. Oke, walaupun suaranya agak sedikit kecil sih sebenarnya. Oh, bentar. Coba-coba. Oh, udah. Oke. Sekarang sudah lebih besar. Asik. Boleh nih cobain baca. Mulai dari yang pertama sampai terakhir ada 6 juga. Oke, Coba. salah nanti diperbaiki Sam. Siap. Tenang aja. Yang pertama, Wei Hada, Bogo Hada, Manada, Boneda, John Hua Hada, Hwangin Hada. Oke, yang terakhir aja diralas dikit deh. Hwagin Hwagin. di sini. Oh, Hwagin. Harestoyo. Oh, udah betul kok di sini. Asik. Udah bisa juga ya berarti ya. Oke, kamsahamnida Lelisi. Terima kasih Kamsahamnida, banyak. Sam. Nih. Oke, jadi kita bahas di sini yang pertama ada Hui Hata. Tadi kan kalian udah belajar Hui ya di atas ya Hui-nya rapat. Nah, jadi Hui Hata ini adalah rapat, tapi maksudnya di sini lebih ke kata kerjanya. Gitu. Kita melakukan kegiatan rapat ini. Gitu. Yang berikutnya ada Bogo Hata. Ini bukan Bogo Sipta, bukan ya. Bogo Sipo bukan ya, beda ya. Kalau itu artinya beda jauh. Yang itu kangen, yang ini beda. Kalau Bogo Hata artinya melaporkan. Kan kalau di kantoran gitu ya, mungkin ngelaporin apa ya, updatean minggu ini misalkan gitu. Nah, ini namanya Bogo Hata. Yang berikutnya ada Manata atau Manata di sini. Manata itu bertemu. Mungkin kita ketemu teman atau misalkan ketemu klien gitu. Ini Manata di sini. Yang berikutnya ada Boneta. Boneta itu mengirim di sini. Biasanya kan kalau di kantoran kita suka ngirim email gitu kan ya, kebanyakan ya. Nah, ini Boneta. Itu bisa dipakai buat kirim email, mau kirim paket juga bisa gitu. Atau misalkan mengirim apa ya, siapa ya? Misalkan teman kita atau misalkan anak kita misalkan mau kuliah ke luar negeri misalkan, itu juga bisa pakai Boneta. Oke? Yang berikutnya ada Chonwa Hata. Chonwa Hata itu menelpon di sini. Chonwanya menelpon di sini. Oke, jadi menelpon. Yang terakhir ada Hwagin Hata. Hwagin Hata itu ngecek gitu, ngelihat datanya udah bener belum nih gitu. Misalkan kita ngelihat sama apa namanya sama data yang lain udah bener atau gimana gitu ya. Nah, ini Hwagin Hata. Oke, mungkin sampai sini untuk kosakatanya ada yang mau ditanya dulu ya Robun. Siapa tahu ada yang mau ditanya. Untuk akhiranda di kata tersebut artinya untuk apa? Oke.
Ada yang nyadar ternyata ya. Kalau dilihat tadi di atas kan nggak ada dadanya ya. Kalau yang ini semua ada dadanya nih. Jadi untuk bahasa Korea, untuk kata kerja dan kata sifat, kalau di akhirannya ada da itu mereka termasuk ke dalam kata kerja dan kata sifat, tapi sebagai apa ya, kayak kata dasar mungkin ya, kalau di Inggris gitu. Kata dasarnya. Nanti kan kayak di Inggris nanti harus ditambahin lagi gitu kan, harus diubah lagi. Kayak kalau di Inggris tuh yang tuh apa gitu. Nah itu. Kalau di Korea ini da, belakangnya ada da-nya. Gitu. Kalau di kita mungkin kata dasar nantinya dikasih imbuhan. Misalkan baca jadi membaca gitu. Anggapannya kayak gitu. Oke? Kebayang? Mungkin ada yang mau tanya lagi sampai sini? Aman? Oke. Kalau gitu sekarang saya mau lanjut ke bagian Pyohyun di sini. Untuk Pyohyun ini yang pertama, ya kayaknya tadi ada yang nyebutin dua artis ini deh. Seingat Sam ya. Kalian cuci mata sedikit ya. Oke. Iyu katanya, ayu, ayu. Nah, oke, di sini agak panjang sebenarnya untuk kalimatnya. Kebetulan di sini juga ada yang Sam kasih warna beda di sini. Aku katanya. Wah, semangat langsung semua ya mau pada baca ya. Oke. Di sini untuk yang Sam tandain warnanya agak oranye ini kalian masukin nama kalian. Oke, kalian masukin nama kalian. Yang ini masukin aja. Sedangkan untuk yang ini harus dilihat akhiran nama kalian. Misalkan kayak Sam Natali nih gitu ya. Natali itu kan akhirannya adalah vokal nih. Karena vokal jadi langsung Natali Rago Hamnida. Tapi kalau misalkan nama kalian itu terakhirnya adalah konsonan. Kayak misalkan Ayu kan nama aslinya Ijin gitu kan ya, Ijin. Terakhirnya N ada N-nya tuh. Nah, kalau ada N-nya atau ada konsonan di akhirnya, kalian tambahin I. Jadi Ijin Nirago Hamnida. Ijin Irago Hamnida. Oke? Mau kita coba? Yuk. Yang atas dulu aja deh, yang atas deh satu orang kalau gitu. Nah, kali ini mungkin Sam ambilnya semua langsung coyo, saya gitu. Mungkin saya melihat yang angkat tangan dulu mungkin ya di sini ya. Yang pertama siapa ini yang angkat tangan ya? Tadi pada tertarik aja. Oh, mungkin di sini ada Wulandari. Boleh deh untuk Wulandari mungkin kita 네, cobain. Oh, halo halo annyeonghaseyo. 안녕하세요, 쌤. Iya, annyeonghaseyo juga. Boleh nih dibaca yang atas aja tapinya nih. Kalau misalkan masih bingung, boleh coba dibaca dari sininya ya. Oke, 오케이, boleh nih 쌤. coba. Siap. 안녕하세요. 이번에 컨텐츠 팁에 새로 입사하게 된 우란입니다. 잘 부탁드립니다. Ye, 잘했어요. Asik. 감사합니다, Tadi agak 쌤. keselimet di sini Anya. Salah sedikit aja tadi. Konten츠 time. Konten츠 아, time. Ah. 미안해요, Agak, 쌤. Anyo, 괜찮아요. Kan kita semua masih belajar juga ya. Tenang aja, tenang. Emang kadang-kadang agak kelim juga nih ngomongnya ya. Aku tadi ngeliatnya tuh biep, saya maaf. Walah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang-kadang begitu kok. Kencana yo, 잘했어요, asik. Langsung 감사합니다, nyada lagi sini 쌤. bulan. Asik. Oke, kalau gitu. Udah bener juga. Satu lagi deh kalau gitu. Saya mau ambil dari yang angkat tangan deh kali ini. Satu lagi Ratu Bilqis di sini di bawahnya nih. Ada Ratu Bilqis. Oke, boleh nih. Coba. 네, 안녕하세요. Ya, annyeonghaseyo 쌤, juga. Ih, banyak yang udah bisa ya. Boleh, boleh coba dibaca yang bawah kali ini. 제 Coba. 목소리가 들리나요, 쌤? 네, 아, 들려요. 잘 들려요. 아, 괜찮. boleh nih. Nih. 안녕하세요. 김기세라고 합니다. 오늘부터 홍보팀에서 함께 됐습니다. 많이 배우겠습니다. Oh, 잘했어요. Asik. Udah lancar juga ternyata. Ih, banyak yang udah bisa ya ternyata ya. Mantap ya, Robun. Emang ini semua udah siap jadi staff agensi K-pop idol ya kayaknya ya. Oke, Kamsahamnida. Oh ya, tadi Kamsahamnida juga untuk Wulansi sama Kamsahamnida juga untuk Ratu Bilqis. Ye, 잘했어요, 여러분. Oke, di sini yang pertama, jadi annyeonghaseyo biasa ya. Apa namanya, kayak halonya gitu ya, kalau di kita. 이번에 콘텐츠 팀에 새로 입사하게 된 나탈리입니다. Ini pakai nama saya aja lah ya.
Habutak tidak katanya gitu. Jadi katanya saya adalah Natali gitu yang apa ya, yang baru masuk nih, yang baru join di tim konten di sini. Oke, terus Habutak tidak itu kayak mohon bantuannya gitu. Yang berikutnya di sini ada Annyeonghaseyo, terus namanya sini udah pakai nama Sam aja ya kalau gitu ya. 나탈리라고 합니다. 오늘부터 홍보팀에서 함께 일하게 됐습니다. 많이 배우겠습니다. Tanya. Oke, jadi ini juga sama halo juga nih. Apa ya, bisa dibilang kayak mungkin alternatif lainnya lah ya untuk perkenalan diri sebenarnya. Jadi di sini saya disebutnya sebagai Natali kalau kita terjemahin banget. Terus mulai hari ini saya akan mulai bekerja bersama dengan tim promosi Hongbo itu promosi di sini. Terus Mani Peugeot Semida saya akan belajar banyak katanya gitu. Oke, harus saya Ruben. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Yang berikutnya di sini. Nah, ini nggak terlalu panjang nih mulai dari sini. Oke, sekarang boleh. Tamarasi udah langsung angkat tangan nih soalnya. Oke, boleh nih Tamarasi mungkin dimulai dari Tamarasi. Coba, bisa nggak nih? Sudah on kah? Belum. Belum bisa di on. Coba kita samarasi. Oke, coba ya. Sudah bisa kah on? 안녕하세요. Oh, halo, annyeonghaseyo. Ye. Oke, boleh nih. Kali ini, oh, karena kali ini ininya agak pendek, boleh deh dua-duanya atas sama bawah deh. Coba dibaca. Boleh nih. Sik, coba yuk. 콘텐츠 핵익은 D예요. 소유자 대화를 이메일로 보내주시겠어요. Harus saya juga nih, mantap. Oke, salah sedikit aja tadi di bagian sini. Yang ininya Hueiga aja. Hueiga sama Onje Yeyo. Coba nih, coba diulang deh. Bisa nggak? Masih bisa ngulang kah? Jadi sininya Hueiga Onje Yeyo gitu ya. Tadi agak seribet aja kayaknya di situ. Tapi udah bagus banget. Harus saya. Mantap. Ih, udah pada bisa ya. Oke. Oh, nggak bisa di-on lagi ya. Udah deh nggak apa-apa. Di apa sendiri aja lah ya kalau gitu ya dicoba ya. Oke, kamsahamnida samarasi. Oke, jadi di sini yang pertama ada konten츠 회의가 언제예요? Kontensinya itu tadi konten ya, sebenarnya dari bahasa Inggris. Woi kan tadi rapat, onjeyo kapan nih. Jadi rapat kontennya ini, rapat untuk kontennya ini kapan sih gitu ya di sini. Mungkin besok atau nanti malam misalkan kayak gitu jawabannya. Oke. Yang berikutnya ini 회의 자료를 이메일로 보내주시겠어요? Gitu. Jadi di sini bisa nggak tolong kirimin materi untuk rapatnya melalui email? Bisa nggak nih? Bisa dikirim nggak ya Pak? Kalau misalkan kita mau minta bantuan ke orang lain gitu ya. Oke, ini siapa tahu nanti bisa kepake karena kan yang namanya rapat pasti ada ya kalau kita kerja di kantoran ya. Kerja dimanapun kayaknya ada aja yang namanya rapat gitu ya. Oke, kalau begitu yang berikutnya di sini, ini juga nggak terlalu panjang, boleh deh satu orang aja. Oke, ini tadi saya melihat sebentar. Yang pertama angkat tangan ini tadi BPN, soalnya Teresia Sitompul. Oke, boleh deh dari sini dulu kalau gitu. Yuk. Untuk Sonya sih mungkin kali ya kalau gitu dipanggilnya. Semoga benar. Aku salah. Halo, halo. 오케이. Halo, Yeay. 안녕하세요. Annyeonghaseyo juga, Sonya sih. Yeay. Oke, kalau gitu. Boleh nih dibaca atas sama bawahnya sekalian. Oke, oke. Tar, saya masih Siap, siap. tuturkan dulu. Tenang, tenang. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, right. Oke. Oke. 아티스 스케줄 확인해 주세요. Mantap. 니 팀장님 아티스 스케줄을 보고 할게요. Mantap. Oke, 잘했어요. Oh. Agak susah dikit ya 감사합니다. karena agak susah dikit ya karena kalau bacaannya aja susah tapi masih Lumayan banyak ya. belajar. Ya Tapi lumayan udah sih. bagus kok segitu. Udah bagus Thank banget you. kok. Ya, Oh, thank 잘했어요. 감사합니다, 소냐 씨. Makasih kasih TSM. 네.
Oke, jadi di sini yang pertama ada artiste schedule 확인해주세요. Jadi ini artiste ya sebenarnya dari bahasa Inggris ya artis gitu. Schedule ini juga Inggris schedule jadwal. 확인해주세요. 확인 yang tadi di atas ngecek gitu. Jadi di sini tolong cek jadwal artisnya. Oke. Terus yang berikutnya ada 팀장님 ke artist schedule. Bentar, ketutupan ini ternyata ya. Oke. 팀장님 ke artist schedule 보고 할게요 katanya. Ini ada Bogo yang tadi nih ngelaporin, bukan Rindu ya. Jadi saya akan melaporkan jadwal artisnya kepada kepala tim di sini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tanya dulu Kak Yorobun. Siapa tahu ada yang mau tanya nih kayak panjang banget nih kalimatnya nih ngapainnya gimana? Bisa kok tenang. Pelan-pelan aja pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan gitu ya. Coba. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Aman kah? Aman, aman? Kapan Min bacanya? Oke, tenang. Masih banyak ke bawah nanti untuk baca ya. Nanti kita, kalau gitu biar adil, baca-baca tangan aja ya kalau gitu ya. Oke? Rumusnya gimana? Sebenarnya ini yang pasti, ini bisa diganti nih. Ini bisa diganti gitu tergantung yang mau diceknya apa gitu kepalaku ngebul nggak apa-apa ntar kan kayaknya kan dapat materinya juga ya nanti bisa dibaca lagi aja gitu materinya kalau sekarang ya cukup diterima dulu juga nggak apa-apa kok tenang aja tenang. Oke jadi yang ini bisa diganti bagian ininya aja gitu apa sih yang mau diceknya gitu ya mau minta tolong ke orang lain untuk diceknya tuh apa sih gitu ya di sini bebas yang lain misalkan Bogoso Bogoso itu kayak laporan kan tadi Bogohata kan melaporkan ya nah itu laporannya sendiri reportnya itu adalah Bogoso misalkan Bogoso Wagire Juseo itu bisa gitu di sini juga untuk tim Jangnim-nya ini juga bisa diganti nih mungkin Sajang Nimke bisa gitu ini juga bisa diganti di sini. Nah, ini nanti kalau misalkan kalian udah belajar, ini ada partikel e sama re itu untuk objek nanti bakal belajar nih gitu ya. Siapa tahu nanti mau lanjut belajar. Nah, ini bisa nih untuk yang ini. Kalau masih bentuk kosakata gampang banget. Iya, memang. Salah lihat huruf. Iya, makanya ini Sam juga ya udah ininya aja Sam kasih deh gitu. Takutnya kan pada banyak yang belum bisa baca juga gitu kan ya. Jadi mungkin sedikit-sedikit belajar nih dari sini gitu. Tenang aja. Berawal dari baca kosakata dari yang pendek-pendek dulu, nanti kalimatnya mulai agak panjangan gitu kan. Nanti lama-lama satu paragraf. Habis itu satu buku ya mungkin. Waduh, agak jauh ya. Yang tim Jang Nimke itu kata sambung Sam. Oke, tim Jang Nimke sendiri orangnya gitu ya. Jadi kepada siapanya gitu si orangnya ini mungkin kayak tadi Sajang Nim gitu. Detailnya apa di sini? Nimnya tadi untuk panggilannya. Kalau ke ini kepada. Jadi kalau bisa diartiin ke ini adalah kepada di sini. Ini ini. Nah ini kepadanya. Cuman ke ini adalah bentuk honorifiknya karena kan tim Jang Nim kan anggapannya apa ya kayak posisinya di atas kita gitu kan ya mungkin kayak bos kita gitu kan atasan kita jadi biar lebih apa ya biar lebih hormat juga karena di Korea itu kan sangat mementingkan kehormatan ya sebenarnya ya formalitas sama honorifiknya juga gitu jadi kalau misalkan untuk orang yang lebih tinggi daripada kita gitu ya jabatannya kalian kasihnya ke aja Timcang Nimke, Sajang Nimke, misalkan atau Sonseng Nimke gitu kepada guru, misalkan kalian muridnya gitu, itu bisa kayak gitu. Oke? Oke, kalau begitu Sam, levelannya paling tinggi ke rendah apa Sam? Apanya nih mungkin? Kayaknya kah? Mungkin kalau paling tinggi kayak yang berikutnya EG, bisa pakai EG. EG ini kayak gini tulisannya Sam tulis di sini aja ya. EG satu lagi apa ya? Kok tiba jadi lupa? Tiba-tiba grogi jadi lupa ya. Oh, oke nih, Hante di sini. Nah ini. Tapi sebenarnya untuk EG mungkin bisa dibilang sama Hante itu cukup formal juga, cukup hormat juga sebenarnya. Tapi tetap di bawahnya kayak. Cuman kalau untuk Hante lebih banyak diomonginnya pas ngomong aja. Kebanyakan dipakainya pas ngomong. Kalau untuk EG ini bisa pas ngomong sama untuk tulisan juga. Gitu. Bedanya di situ aja. Gitu. Gimana supaya bisa cepat baca Hangga? Sering-sering latihan baca. Saya juga kan dulu kan belajarnya dari nol juga ya, gitu ya. Dari yang nggak bisa Hangga. Itu sering-sering baca sih. Sampai pernah bikin bentukan ininya nih, romajinya itu sama guru Sam itu
kayak kata pengantar itu kan panjang ya. Dibikin itu satu-satu biar belajar baca. Tapi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita latihan juga, semakin cepat bisa kok. Sambil dibaca aja gitu, pelan-pelan. Mungkin dari awal kan kita juga masih susah ya bacanya, masih pelan-pelan gitu. Nanti lama-lama juga bisa kok, gitu. Dia bisa ngerti artinya kalau udah bisa hanggal. Belajar struktur kalimatnya, belajar dari yang kalimat yang nggak terlalu susah dulu. Kayak misalkan, dulu kita belajar Indonesia kan kayak ini, Budi, saya makan nasi. Dari situ dulu. Dari situ, terus kita tahu si, apa namanya, bentuk kalimatnya, struktur kalimatnya gimana. Nah, bawa kosakata nih sedikit-sedikit. Misalkan dari saya makan nasi, saya makan bibimbap, saya makan apa, misalkan gitu. Iya, keluar kata lobet. Oke, nggak apa-apa. Kamu mindahin nosi. Untung sempat baca ya tadi ya. Banyak banget bacanya. Iya, nggak apa-apa. Pasti bisa kok. Oke? Oke, kalau gitu kita lanjut ya yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya kita mau masuk ke bagian mumbab atau tata bahasa atau grammarnya. Di sini saya siapin dua macam sebenarnya gitu ya. Yang pertama, ini tadi udah sempat muncul nih di atas nih. Ada AO Juseo di sini. Oke, kalian mungkin udah sering ya baca atau dengar mungkin di belakangnya ada Juseo. Juseo apa sih Juseo? Kayaknya tolong gitu nggak sih? Kayak doa Juseo paling sering tuh dengarnya gitu kan. Oke, jadi Juseo sendiri ini anggapannya tuh kalau kita mau minta tolong orang lain buat ngelakuin sesuatu nih gitu. Misalkan tolong tutupin pintu, tolong ambilin minum, tolong baca bukunya. Kayak guru kan misalkan suka suka minta tolong ke muridnya ya, tolong baca halaman sekian misalkan gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi di saat kita mau minta tolong ke orang lain untuk melakukan suatu hal gitu. Ini dipakai si Juseo ini. Oke, ini pakainya gimana sih? Ini AO apalagi sih, Sam? Gitu. Ini ceritanya rumusnya. Jadi, karena kan pasti kita minta tolong orang lain untuk melakukan sesuatu nih, gitu ya. Otomatis pasti digabunginnya sama dongsa. Dongsa apalagi sih, Sam? Gitu ya. Dongsa itu adalah kata kerja. Pasti kan ngelakuin sesuatu ya, gitu kan. Nyuruh makan, suruh ngambilin, gitu. Itu kan suatu kegiatan kata kerja ya, gitu. Jadi, ini ditempelin sama kata kerja. Ini AO apalagi dong Sam kalau gitu. Oke, nanti kita pelajari. Di sini ada tambah sedikit. Ada Juicy Gesoyo. Ini adalah bentuk yang lebih formalnya daripada Juseo. Cuma biasanya kalau Juicy Gesoyo ini kebanyakan dipakainya dalam bentuk tanya. Gitu. Misalkan, Yoro Juicy Gesoyo gitu. Bisa tolong bukain misalkan kayak gitu. Oke, kita coba lihat ya kalau gitu ini gimana pengaplikasiannya Kak gitu ya. Jadi sini saya udah bagi dalam tiga contoh. Ini untuk kosakatanya dulu. Yang pertama ada sata. Jadi di sini karena lumusnya adalah AO, yang pertama kita harus lihat nih si kata kerjanya. Tadi kan kata kerja kata dasarnya ada dadanya ya. Oke, saya mau ambil contoh yang pertama ada sata. Oke, danya kalian buang. Coret aja udah buang aja dia buang. Gitu ya. Tinggal sanya nih, berarti sisa sanya aja. Nah, kalian lihat nih, sebelum sida ini kan kebetulan cuma ada sanya aja ya. Kalau tadi nih di bawah nih, wah panjang nih gitu ya. Nah, kalian lihat nih, di kata sebelumnya ini ada huruf A atau U. A ini atau U yang ini. Oke, mau di bawahnya ada bacin nggak apa-apa kok. Yang penting ada aja huruf ini gitu, salah satunya. Oke, kita lihat ada A nih, Sam. Oke, karena ada A, kalian tambahinnya A di sini. Tadi kan udah sa ya. Sa, terus kalian tambahin A, baru tambahin juseo di sini. Berarti sini saa juseo. Ya, ini kan kebetulan saa, boleh nggak sih digabung aja ya? Kebetulan kan abis A ini ketemu A lagi. Ini boleh digabung ya, Yorobun. Nah, jadinya sa juseo. Oke, tapi kalau di bawah sini ada hurufnya. Misalkan ada ini, ada L-nya. Sini kalau dibaca itu sal. Kan ada L-nya ya, gitu. Ada temboknya nih, gitu. Antara si sal ini, gitu ya, sa yang atas ini sama A ini. Nah, ini jangan digabungin ya, jangan jadi salju saya juga ya. Oke, ini nggak apa-apa, jadinya sara aja gitu. Jadinya kayak gini. Ah, ini tetap gini, jangan digabungin ya, jangan jadi salju saya ya. Karena ada temboknya di bawah ya, jangan. Oke, jadi ini tetap sara juseo. Tapi kalau yang ini boleh digabungin, sa juseo aja. Oke, ini yang pertama kalau ada ini. Yang berikutnya untuk bentuk wagin hata. Oh, yang ini sama aja dong, Sam berarti ya. Wagin hajuseo gitu berarti. Nah, kebetulan untuk yang belakangnya ada hata kayak gini,
Agak beda nih, gitu. Yang pasti dah kita buang. Tapi untuk yang belakang sininya ada H, ini selalu diganti jadi he. Untuk H ini akan berganti menjadi he di sini. He-nya yang ini ya, AE ya. Hati-hati ini. Di Korea E-nya ada dua juga soalnya Yorobun. Jadi E-nya yang ini. Harap diperhatikan. Ini selalu ya. Untuk yang A ini, H ini harus berubah jadi he. Selalu di sini. Oke. Jadi sini bakal berubah menjadi Waginhe Juseyo. Tolong cekin dong, tolong periksain dong, gitu. Oke. Yang berikutnya terakhir di sini. Kalau nggak ada A, nggak ada O, bukan bentuk kata juga nih. Kalau bukan dari tiga ini, kalian tambahinnya O di sini. Nah, ini. Kalau kita lihat nih, di sini ada Yolta. Oke, dannya kita buang. Kita lihat nih sebelumnya. Oh, kalau kita lihat sebelumnya Yol. Huruf A nggak ada. Huruf O nggak ada. Kata juga bukan ya. Berarti kan nggak termasuk tiga ini ya. Nah, karena bukan, jadi kita tambahin O. Yol, O, Juseyo. Dibacanya Yoro Juseyo ya. Di sini jadinya. Yoro Juseyo. Yolta ini artinya membuka. Jadi tolong bukain. Nah, kalau tadi untuk yang Sata, Sata itu adalah membeli. Jadi tolong beliin gitu. Tolong belikan sesuatu. Oke? Di sini ya. Ini mungkin untuk contoh kalimatnya. Di bawah sini udah saya siapin kok, tenang. Contoh kalimatnya biar kebayang sedikit ya. Dari sini ada Sata tadi. Jadinya kopi를 사주세요. Tolong belikan kopi di sini. Oke? Terus yang berikut 확인하다 tadi ya. 이 서류를 확인해 주세요. Tolong cekin dokumen ini. Nah, ini kalau Korea nih, kalau nerjemah ini kebanyakan dari belakang ke depan ya, Robun. Begini. Jadi kadang agak gimana ini bentukannya ya, tapi bisa kontak. Oke. Yang terakhir ada Yolta tadi. Ini untuk contohnya ada 문을 좀 열어주세요. Nah, ngomong-ngomong di sini jomnya bukan sedikit ya, karena jom ini bisa diartiin sedikit. Tapi kalau di sini kan aneh ya, tolong bukain sedikit pintu ya masih oke lah ya kalau untuk ini ya. Cuman terkadang di sini untuk minta tolong, orang Korea suka tambahin jom di sini. Kayak untuk memperhalus kalimatnya aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi biasanya nggak diartiin sedikitnya. Gitu. Jadi ini maksudnya bukain aja pintunya, tolong bukain pintunya. Oke? Sampai sini ya. Nah, saya udah siapin latihan ya Robun sebenarnya di sini. Mungkin ada yang mau coba di sini, nggak usah open mic deh kalau yang ini. Mungkin ada yang mau tulis jawabannya di sini di kolom chat boleh nih. Yang pertama ada nota. Nota. Kira-kira kalau ditambahin rumus ini bakal jadi apa sih? Mungkin ada yang mau coba jawab. Kalau misalkan nggak ada keyboard Hanggalnya boleh deh. Pakai ininya aja, pakai apa namanya romajinya juga nggak apa-apa kok. Gitu. Kayak tadi Sata, oh jadinya Sajuseyo, jadinya Sajuseyo gitu misalkan. Kayak gini doang juga nggak apa-apa ya Robun. Mungkin ada yang mau cobain di sini. Gimana cara mudah mengetahui kalau kata atau kalimat bacim? Hmm. Bacim, ini sekalian nambahin sedikit ya, sekalian jawab sedikit. Bacim itu di bawah sininya ada. Kalau tadi bedain ini ya, misalkan ini sama ini sedikit. Nah, yang satu di bawahnya kosong kan ya? Nggak ada apa-apa. Ini berarti nggak ada bacim. Tapi kalau di bawahnya ada huruf lagi, itu pasti ada bacim ya di situ. Kebayang? Gampangnya gitu sih sebenarnya kalau dilihat gitu. Tapi nanti di sini harus dipelajari lagi nih bacanya gimana gitu. Karena yang ini kalau di depan jadi R, kalau di bawah jadi L nih. Nah kan bingung ya. Jadi ada beda-beda lagi gitu. Tapi nanti bisa kok. Oke? Ini ya. Oh boleh, ini udah sampai yang kedua. Conwah Hatta sama Boita. Boleh ya buat sekalian semua. Dijawab, boleh, nggak apa-apa. Oke, di sini ada Noah Juseo katanya Noah kayaknya hehehe tapi salah. Oh, oke. Terus Chonwahe Juseo. Mantep. Oke, Pak Juseo kurang nih ada i-nya. Ada i-nya di tengah. Jadi kurang, kurang sedikit. Pak Juseo-nya benar sih asalkan depannya botak berarti. Kalau depannya botak ini benar kok. Pak Juseo benar kok. Cuman kebetulan di sini saya tambahin i ini di tengah-tengah. Coba kira-kira jadi gimana nih? Boleh nih. Nggak apa-apa, nggak apa. Kalau misalkan ada yang bingung, belum mau ikutan jawab, nggak apa-apa kok ya Robun. Nggak diwajibin jawab, tenang, tenang.
Siapa tahu ada yang mau coba, cobain aja gitu. Mau benar, mau salah, namanya kan kita semua belajar ya di sini ya. Nggak apa-apa kok, tenang aja. Nggak usah malu. Saya juga dulu banyak salah kok, tenang. Conwahe juseyo, oke. Boyo juseyo, oke. Cara tahu real dibaca R atau dibaca L bagaimana? Oke, sambil saya tunggu jawaban ya kalau gitu ya. Kapan dibaca R atau L? Kalau misalkan, saya tulis sini deh. Kalau misalkan di sini, di depan misalkan kayak gini ya, misalkan nama orang Rani nih. Ini boleh dibaca R atau L. Cuman kalau orang Korea itu di sini dia nggak terlalu kedengeran sebagai R, tapi kayak orang bilangnya apa ya, cadel ya. Jadi bukan R tapi lebih ke arah L gitu, kayak agak Lani gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau baca Lani nggak apa-apa kok di situ, karena kan nggak ada khusus huruf untuk L sendiri gitu ya. Kalau misalkan kayak ini di bawah, nah ini baru dibaca jadi L, sal di sini. Nah kira-kira gitu. Ini selalu pasti jadi L, kecuali lagi. Satu lagi sini emang dia bikin bingung ya sini. Kalau sebelahnya ketemu sama vokal nih, ini kan vokal A ya, gitu. Karena si bulatnya ini nggak dibaca. Ini dibacanya Sarah. Nah ini pasti jadi R, selalu jadi R. Sarah, bukan salah tapi Sarah gitu. Pasti di situ. Oke? Nah ini nih belajar bacim nih di sini. Oke, kalau gitu mari kita bahas ini Boyo Juseo. Oke, takut salah nggak apa-apa, Gencana yo. Boy juseyo. Oke, boyo juseyo. Oke, kalau gitu saya sudah siapkan jawabannya di sini. Sama-sama. Suruh juseyo, boyo juseyo. Oke, ada yang udah benar dan ada yang masih keliru sedikit di sini ya. Jadi jawabannya seperti ini. Yang pertama untuk nota, karena kita lihat di sini ada huruf O, otomatis kita tambahin A, jadinya Noa Juseo. Nah ini A-nya, si H-nya boleh nggak dibaca ya, karena Noa, Noha, 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 Noha. Kalau kalian baca cepat, H-nya bakal hilang juga. Jadinya Noa Juseo. Dibacanya aja Noa ya, tulisnya tetap ada ya di sini ya. Oke, sini, ini. Yang berikutnya Chonwa Hata, ada Hata di sini. Jadinya Chonwa He, sini ya, Chonwa He Juseo. Oke. Yang terakhir ada Buita di sini. Oh, untuk kita lihat yang ini ya, hati-hati ya di sini ya. Bukan lihat yang ini, tapi yang ini. Karena di sini I, A nggak ada, U juga nggak ada, Hata juga bukan, otomatis kita tambahinnya. Nah, kebetulan di sini, kalau kalian baca nih, Boyo, Boyo gitu kan ya. Kalau kalian baca cepat, lama-lama akan terdengar seperti Boyo. Boyo, 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 Boyo. Jadi kalian bisa gabungin ini menjadi Boyo kayak gini. Boleh, kalau ini boleh digabungin kayak gini. Oke? Dan ini ya. Oke, jawabannya. Di sini tadi untuk nota itu meletakkan, jadinya tolong letakkan. Kalau Chonwa Hata, Chonwa Juseyo jadinya tolong telepon. Kalau Boyo Juseyo itu artinya tolong perlihatkan. Oke, Poita itu show gitu, memperlihatkan gitu. Jadi tolong liatin nih, kasih lihat dong gitu. Oke? Kalau gitu, benar semua. Ini benar semua kan? Harus saya Rabun. Yang masih belum benar semua nggak apa-apa. Ini namanya juga latihan. Nanti kan kita belajar lagi ya. Oke? Mari kita lanjut. Saya mau ada siapin satu lagi nih sebenarnya ya. Mungkin yang ini agak cepet aja ya. Nanti kalian makin malam nih pulangnya nggak apa-apa Kak. Oke. Jadi sebelum makin ngebul ya nanti ya. Satu lagi di sini ada Ryukeo. Oke, mungkin kalian sering dengar juga mungkin ya. Halkeo, halkeo, sono halkeo. Gitu, oke. Di sini untuk bentukannya ini ada si keo ini. Tapi yang ini bukan AO nih. Kalau tadi AO ya, gitu. Yang ini bentukannya ada realnya nih. Pan sini gitu ya. Oke, jadi untuk keo itu di saat kita kayak mengajukan diri untuk melakukan sesuatu. Kita akan melakukan sesuatu dan di sini sebenarnya agak sedikit mengandung janji nih. Gitu. Misal nih, kalian di kelas gitu ya lagi belajar, terus guru kalian nanya, siapa yang mau kerjain soal nomor satu gitu kan. Terus habis itu tadi kan juga ada yang jawab ya, Choyo gitu kan ya. Kalian bisa juga jawab, Chohalkeo, Halkeo, misalkan kayak gitu. Itu kan pasti kita jawabannya, oh saya mau ngelakuin nih gitu ya, saya yang mau ngelakuin. Otomatis kalian janji dong, masa udah kayak gitu, enggak jadi gitu ya kan kayak malu dong gitu ya. Jadi di situ berarti kita mengandung janji kalau kita akan mengerjakan hal tersebut. Tapi
perlu ini disclaimer dulu ya gitu ya. Kalau kalian pakai ini hanya untuk kalian aja. Jadi pasti depannya itu cowok jaga gitu. Pasti kita yang ngelakuinnya. Yang ngomongnya yang ngelakuin. Nggak boleh misalkan oh, Mina Siga Hakeo gitu. Nggak boleh nih. Misalkan oh, Mina yang bakal lakuin. Nah, itu nggak bisa. Harus selalu saya di situ. Nggak boleh orang lain. Oke? Karena ini artinya melakukan sesuatu lagi, otomatis ditempelinnya sama dongsa lagi alias sama kata kerja dong, gitu ya. Oke, mari kita lihat aja langsung em, caranya gimana nih gitu ya. Untuk yang ini nggak sepanjang yang tadi, jadi ini kita bagi dua aja. Kalau ada rumusnya kayak gini, kalian cukup lihat bacim di sini. Kalau tadi kan ada AO-AO-nya ya, aduh ribet banget nih gitu ya. Nah yang ini agak beda nih. Ini cuma lihat bacim aja, makanya saya cuma bagi dua karena antara ada atau nggak ada bacim gitu ya. Yang pertama, kalau nggak ada bacim nih, di sini saya kasih ambil contohnya boneta. Tadi mengirim ya boneta. Da pasti dicoret. Pokoknya kalau untuk da selalu dicoret kalau ketemu tata bahasa. Kita lihat bone. Terakhirnya kan berarti bone ya. Ne, ne. Oh terakhirnya berarti berarti huruf vokal nih. Di bawahnya juga nggak ada huruf lagi ya. Di sini kalian cukup lihat yang ini ya. Sebelahnya sida. Oh karena akhirannya vokal, jadi tinggal tambahin L aja di sini. Makanya ini ada tambahan L. Bonel. Gitu. Jadi tadi yang ne ini, kalian tambahin L di bawahnya. Cukup tambahin yang ini aja. Kalau akhirnya vokal ya, bonel keo jadinya. Artinya saya akan kirim. Oke? Yang berikutnya nih ada cata. Cata itu mencari. Nah, kalau kalian baca cata, dannya kalian buang, berarti tinggal catnya aja. Cat, oh ada T-nya nih ya, kayaknya di belakang ya, ada suara T-nya. Kita lihat di bawahnya ada huruf juga nih. Karena ada bacimnya, jadi kalian harus pakai bantuan di sini. Dari yang tadinya cat ini aja, kalian tambahin di sini. Oke, baru tambahin keonya. Tajel keo kalau dibaca. Oke, Sajel keo artinya saya akan mencari, saya akan cari gitu. Oke, kita lihat contoh kalimatnya dia biar kebayang sedikit ya. Kadang-kadang nggak ada contoh kalimat kan bingung ya. Oke, yang pertama untuk boneta di sini contohnya ada jigem email bonel keo. Saya akan kirim emailnya sekarang. Jigem email bonel keo. Yang kedua, 파일을 컴퓨터에서 찾을게요. Saya akan cari di komputer filenya. Saya akan cari filenya di komputer. Oke, nah ini kalau kalian lihat ya, semua depannya pasti saya dan saya. Gak ada orang lain. Gak ada nih misalkan, Minasiga jigem email bonekeo. Itu nggak boleh. Jadi pokoknya yang ngelakuin harus selalu saya. Oke? Pokoknya yang ngomong itu yang ngelakuin gitu. Oke, di sini. Kalau gitu saya udah siapin lagi satu latihan ya di sini. Oke, boleh dicoba ya Robon. Di sini ada Arabota. Arabota itu mencari tahu. Satu lagi ada Anta. Anta itu duduk. Coba boleh deh. Yang mau pakai hangga boleh. Yang mau pakai tulisan romajinya juga boleh. Yang belum tahu, yang belum bisa, bingung mau ngerjainnya gimana, nggak apa-apa, tenang aja. Yang mau cobain, cobain aja dulu ya Robon. Coba. Ada Angel Keo katanya. Oke. Ada lagi nggak nih? Baru yang kedua nih. Kita coba nih. Coba. Apa lagi? Arapulkeo. Oke. Ada lagi. Mantap, mantap ya ternyata ya. Berarti pinter dah. Mantap banget ini. Oke, ada lagi, ada lagi. Siapa tahu ada lagi? Oke. Oh, Angel Keo. Oke. Arapulkeo. Angel Keo juga. Angel Keo juga. Ini udah pada pinter-pinter. Mantap banget ya, Robin. Salut ini. Udah pada siap dah. Jadi staff idol K-pop lah udah. Udah siap semua ya. Angel Keo. Wih, mantap. Oke. Karena waktunya agak terbatas juga ya ternyata. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas ya, karena yang jawab juga udah banyak ini. Oke, mari kita lihat nih, jawabannya udah pada bener-bener belum nih. Kalau saya lihat udah pada bener-bener nih, kalau saya lihat ya udah pada bener nih, nggak ada yang salah deh rasanya ya kalau ini. Mantep banget, mantep banget dah udah. Oke, di sini ada Arabota gitu ya, Araboke. Oke, mantap. Arabota, dannya kalian buang,
Bu-nya di sini, oh kan terakhirnya vokal. Oke, tambahin aja L-nya di bawah jadinya Arabolkeo. Oke, sini saya akan cari tahu. Oke, yang terakhir ada anta, dannya kalian buang. Di sini kalau dibaca an aja nih, kalau dibaca ya. Oh, ada n-nya, Sam. Di bawah juga ada hurufnya nih, dua bahkan ya hurufnya ya. Oke, otomatis kita kasih bantuan e. Jadinya Angel Keo. Saya akan duduk. Mungkin kalian tawarin duduk gitu ya. Ini silakan duduk sini. Oh, ya udah oke, saya akan duduk Angel Keo gitu. Oke? Jadi ya. Resto Robun mantap kali lah udah kalian ini memang. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nih sebelum saya mau pindah ke bagian percakapan di sini. Ini siap-siap open mic lagi nih kayaknya nih ya. Boleh nih. Atau udah pernah nggak sabar untuk baca? Langsung aja ya kita baca ya kalau gitu ya. Oke? Coba. Nah, kenapa kenapa ada Kak nih? Udah Kak nih. Mau nanya boleh, 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 boleh. Saya turunin dulu aja nih, nggak apa-apa. Siap, silakan. Mau ditanya, tanya dulu. Sebelum lupa nanti soalnya. Mau coba baca yang ini. Oke, boleh. Berarti ada Zahra sih sama nih Hyungs Hallyu Galeri. Ini dua ya. Oke, nah kalau gitu sambil nunggu Tamarasi ngetik pertanyaannya, boleh nih kalau gitu. Tadi saya melihatnya ada Zahra dulu nih kayaknya udah ngangkat tangan, sama ada Hyung Hallyu Galeri. Ini kebetulan untuk Dewa yang pertama, ini ada dua halaman. Jadi mungkin kalian baca dulu yang ini, nanti saya turunin ke bawah gitu. Jadi di pause dulu, terus begitu kita lanjut ke bawah ya. Karena nggak cukup di sini. Nah, karena ini juga dua orang, otomatis tadi langsung dua orang aja ya. Tadi yang saya sebut Sarasi sama Hyung Si. Nah, oke, mungkin siapa mau jadi Yuna, siapa mau jadi Jihun nih? Coba. Siapa yang mau bacok nih di sini? Yang mau baca. Siapa mau jadi Yunanya, siapa mau jadi Jihunnya? Oh, sebentar, sebentar. Belum di-unmute soalnya. Ini sama yang Hyung sini ya. Coba sebentar ya. Oke, udah pada bisa on mic kah mungkin? Oh Iya, iya Sam. sudah bisa. Sudah, Ini yang Sam. Oh, udah cowok bisa. yang mana ya? Saya yang cowoknya pokoknya. Oke, si ini cowok cewek ya. Oke, yang cewek jadi Yuna, yang cowok jadi Jihun. Ini kayaknya kalau gitu berarti Zara sih jadi Yunanya, untuk yang Hyung sini jadi Jihun ya kalau gitu ya. Oke, Sam. Betul. Oke, Oke. boleh coba. Pelan-pelan aja nggak boleh, pelan juga boleh. Yuk, sikat Suaraku, Sita. suaraku kedengeran nggak, Sam? Kedengeran. Hal Ya. yo. Oke. Kedengeran banget. Oke. 지훈 씨, 지훈 씨, 이번 주 아티스트 스케줄을 확인했어요? Cái yo Heon Benim no Konon Hawa Mario gitu yo. Oke. Ini ke bawah, kita pindah ke bawah. Satu lagi. Nah, coba. 그러면 확인해서 팀장님께 보고해 주세요. Algebra di Yawa in Hai Seo Jin Jam in Kepogo Hal Keyo. Mantap sekali, Robin. Harus toyo semuanya. Oke, udah mantap kok itu bahasanya. Ih, udah pada bisa ya. Harus toyo. Samnida Sarasi sama Yongsi. 안녕하세요. Bingung, Sam. Nih. Oke, mungkin kita bahas sedikit. Jadi sini ada Jion sih, Ibon Ju artis schedule Wagina Soyo gitu ya. Dia nanya nih, Jion, kamu udah ngecek ini Soyo itu kayak versi lampaunya gitu ya. Jadi udah nih, udah ngecek apa namanya jadwal artis minggu ini belum nih gitu ya. Aji Gio, aduh belum nih Sombenim. Sombenim itu untuk yang lebih apa ya? Yang kalau misalnya kita di tempat kerja tuh yang kakak seniornya gitu lah ya, yang masuk lebih dulu gitu, angkatan lebih dulu gitu ya. Jadi ini Anjikyo Sombenim, aduh belum nih Sombenim gitu ya. Wana Joaquin Haryogoyo gitu. Oh, justru hari ini rencananya saya mau ngecek nih gitu. Oke. Nah, terus yang berikutnya katanya dilanjut. 그러면 확인해서 팀장님께 보고해 주세요. Kalau gitu, kamu cek dulu. Setelah dicek, tolong laporin ke kepala tim ya, gitu. Oke, di sini ya. Terus 알겠습니다. 제가 확인해서 팀장님께 보고할게요. 알겠습니다 itu kayak oh baik gitu ya. Oke, saya mengerti, understand gitu lah ya. Tapi kan aneh ya kalau saya mengerti banget gitu ya.
Jadi kayak baik aja cukup kalau diartiin. Terus saya akan apa namanya memeriksanya, lalu dilaporin ke kepala timnya gitu. Oke, ini untuk yang pertama ya. Kalau gitu, sebelum saya menjawab pertanyaan deh, biar sekalian selesai ini ya materinya. Oke, siap. Nanti saya ini ya, kalau gitu bacim. Oke, siap. Nanti habis ini saya jelasin semua ya. Oke. Kalau gitu satu lagi deh, saya minta dua orang sekarang. Oke, Ratu Bilqis lagi. Ah, tapi Ratu Bilqis tadi udah nih. Saya kasih kesempatan buat yang lain dulu deh, yang belum nih. Oke, sebentar, sebentar. Ini ada Delia sama Bilvi. Hmm. Karena untuk Ratu Bilqis tadi udah ya. Oke, mohon maaf. Saya kasih yang belum dulu nih biar nggak penasaran ntar. Oke, kalau gitu untuk Delia sama Bilvi sih kalau gitu. Boleh nih kalau udah bisa open mic nih. Coba. Ya, Sam. Oh, udah. Ya, Oke, kalau Sam. gitu. Udah kedengeran. Annyeonghaseyo juga nih untuk Delia sih sama Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bilvi sih. Iya. Yeay. Oke, di sini ini cuma ini aja ya. Ini cuma di sini aja. Di sini ini ada Jinu sama Minji. Nah, biasanya untuk cowok, Minji itu untuk cewek. Tapi karena ini dua-duanya cewek, nggak apa-apa deh. Siapa yang mau coba baca Jinu, siapa baca Minjinya nih mungkin? Coba. Bilvi jadi Jinu aja, Kak. Oke, Bilvi sih jadi Jinunya. Berarti Delia sih jadi Minjinya ya, kalau gitu ya. Aku Minji. Oke. Tapi aku masih Yuk, belajar ya, boleh. Sam. Nggak apa-apa, Aku juga. pelan-pelan aja bacanya. Insana yuk. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Dibaca aja. Coba. Oke, oke. Oke. 민지 씨 콘텐츠 회의는 언제예요? 내일이요. 무슨 일 있어요, 선배님? 그럼 회의 자료를 이메일로 보내주시겠어요? 네, 지금 바로 보낼게요. 잘했어요, 여러분. Gak bisa juga tetap 감사합니다, aja 쌤. bagus bacanya ya. 감사합니다. Oke, kamsahamnida juga untuk Pilvisi sama tadi Delia sih. Oke, ini dibahas sedikit. Jadi ada Minji sih, konten Hui dan Onjeyo. Ini tadi mungkin agak sedikit, apa namanya, ralat sedikit aja gitu. Ini Hui, jadi ini Hoe jadinya gitu. Hui dan Onjeyo. Minji, kapan sih untuk fitting kontennya nih, rapat kontennya kapan sih gitu ya? Terus Neirio katanya besok gitu ya. Musa niri Soyo Sombenim ada masalah apa nih? Mungkin ada apa ya gitu. Kenapa nih Sombenim gitu. Ini sama kayak tadi ya Sombenim panggilan untuk senior gitu ya. Terus Kromhui Cariora emailo Ponejustike Soyo. Kalau begitu, bisa tolong kirimin materi rapatnya melalui email nggak? Boleh tolongin nggak nih gitu ya. Tolong kirimin materinya nih gitu ya. Terus kata Minjanya, Nek, jika baru kayak ya, katanya saya akan kirimin materinya gitu maksudnya langsung banget sekarang gitu. Saya akan kirim ini langsung sekarang gitu. Oke? Di sini? Oke, untuk materi sebenarnya udah selesai sampai sini, di sini. Nah, ini bagian sesi tanya jawab. Iya, Sinta Korea. Iya, mau baca. Waduh, nanti mungkin di pertemuan berikutnya mungkin boleh nih. Kalau gitu pertemuan berikutnya ikut ya, biar bisa baca di sini. Harus harus cepet-cepet ini nih, apa namanya, angkat tangan nih, biar bisa kebagian ini. Oke, kalau gitu saya mencoba baca tanya dari Tamarasi dulu ya berarti ya. Hmm, apa bedanya Anja Juseo sama Anjol Juseo? Anjol Juseo ini gimana nih ceritanya nih? Anja Juseo itu sebenarnya kayak apa ya, kalau misalkan kita artiin tuh kayak tolong duduk gitu, tapi kan kalau diartiin banget tolong duduk gitu kan aneh ya. Jadi maksudnya sih kayak kita nawarin ini duduk aja duduk, mungkin kita lagi di apa ya, mungkin di MRT misalkan gitu atau di bis gitu ya. Terus udah gitu kita lihat mungkin ada ibu-ibu nih gitu, ibu-ibu hamil misalkan gitu ya, atau mungkin lansia gitu ya, kan biasanya kita kasih tempat duduk nih. Nah, anja juseo juga kayak gitu juga bisa gitu. Jadi kayak kita sambil nawarin tempat duduknya nih, duduk aja, tolong duduk gitu tanggapannya. Tingkat Anjol Joseon-nya ya mungkin ya. Coba nih. Sam ini dulu. Anjol Joseon. Oh, mungkin ya kalau ini
ini mungkin dijawab sama Utasi juga ya tadi ya, dijelasin sedikit ya di situ. Anjo juseyo di situ. Ini kalau anjo itu anggapannya tuh kayak tolong, kayak kita itu minta tolong orang lain misalkan untuk dudukin, misalkan si orang itu dia bawa anak nih, tolong dudukin dong anaknya gitu. Mungkin anaknya lari-lari gitu ya, kayak tolong dibuat duduk nih anaknya gitu, anggapannya kayak gitu. Bedanya situ kalau yang Anja Joseyo kita nyuruh orangnya untuk duduk nih, langsung ya orang tersebut yang duduk. Kalau Anja Joseyo itu kayak biar dia nyuruh misalkan bawa anaknya untuk duduk gitu anggapannya, bantu anaknya, mungkin sih orang ini bawa anak nih, tolong dong anaknya suruh duduk gitu, anggapannya kayak gitu kasarannya. Kebayang, kebayang? Kira-kira begitu ya, semoga kebayang ini, semoga kebayang. hmm oke, kita ke atas lagi di sini untuk bulan sih ya Sam. Elkeo kan akan tapi bahas diri sendiri, kalau Elkoyo akan tapi bisa bahas diri sendiri dan bisa bahas orang lain juga kan Sam. Iya, betul. Kalau Angel Keo bedanya sama El Koyeo di sini, Angel Keo itu pasti hanya saya aja. Yang ngomongnya aja yang ngelakuin. Dan biasanya sih dilakuinnya durasi dari sejak dia ngomong sampai dia ngelakuin itu nggak terlalu jauh. Biasanya. Kayak misalkan gurunya gitu kan, siapa yang mau ngerjain? Otomatis kan pada saat itu ya langsung dikerjain gitu. Itu misalkan. Kalau El Koyeo ini lebih, apa ya, lebih luas sebenarnya. Akan dan lebih luas gitu El Koyeo. Misalkan ini juga bisa untuk orang lain, bisa untuk kita juga. Oh, Neil, Mina Shira, mana Koyo, misalkan. Besok saya akan ketemu sama Mina, gitu, misalkan. Atau misalkan, 이번 주말에 동생이 백화점에 갈 거예요. Gitu, misalkan. Apa namanya, weekend ini adik saya akan pergi ke mall, gitu. Nah, itu kan kita nyeritain orang lain ya, gitu sebenarnya. Gitu, itu bisa di situ. Jadi kalau el koyo itu lebih luas gitu ya secara generalnya. Kalau untuk LKO hanya diri sendiri aja. Oke? Itu mungkin ini untuk pertanyaan berikutnya dari Salvia sih. Bagaimana mengetahui huruf giok dibaca K atau dibaca G? Apakah ada perbedaan di katanya? Oke, di sini Sam tulis di mana ya? Yang agak putih-putih. Oke, di sini aja deh Sam tulis. Sini ya. Kalau gitu. Untuk giok ini, mana nih muncul? Eh, hilang. Oke, jadi untuk giok sendiri itu dia bakalan dibaca. Nah, baru muncul kan? Oke. Nah, ini untuk giok itu akan dibaca sebagai G kalau misalkan dia di depan. Misalkan kayak gini. Ini dibacanya G. Nah, cuman orang Korea itu G-nya itu nggak G banget gitu. Kalau kita kan baca ga gitu kan ya. Kalau orang Korea itu G-nya kayak ada H-nya sedikit. Ga gitu. Yang satu ga, yang satu ga. Nah, itu. Nah, makanya terkadang kita dengar itu, oh kayak kak ya gitu, kak gitu di sini. Oke? Tapi dia bakalan dibaca kak banget gitu ya. Kalau misalkan di bawah, misalkan kayak gini. Nah, ini kan di bawah nih. Ini dibacanya mok. Nah, ini mok gitu. Karena ini dia di bawah, dia dibacanya kak. Nah, pasti pertanyaannya, kok tapi yang ini dibacanya kek nih Sam gitu. Kan padahal dia di depan ya. Oke, jadi di sini dia dibaca jadi K karena depannya ini ada huruf. Biasanya kan ini kasih ketemunya sama si L ya di sini. Nah, biasanya dia kalau ketemu huruf lainnya, terkadang dia tuh bakalan dibaca jadi K gitu. Jadi ada perubahan bunyi sedikit di situ. Makanya dia dibaca K. Untuk secara umumnya itu kalau K dia kalau ada di bawah gitu. Itu secara umumnya. Oke, semoga membantu. Terus yang berikutnya, Sam dari tadi menyebutkan bacim, itu maksudnya apa ya? Oke, untuk bacim di sini ini. Nah, ini contohnya. Ini ada ga. Kalau gitu pakai yang sama aja ya, biar kebayang di sini. Ada mo, misalkan di sini. Terus ada mok di sini. Terus misalkan, berikutnya misalkan ya. Kayak gini deh bentukannya. Nah, beda-beda semua nih, gimana? Kalau ini nggak ada bacim. Karena kalau kalian lihat ini cuma dua huruf ya. Di bawahnya sininya nggak ada kan? Nggak ada apa-apa. Otomatis itu nggak ada bacim. Bacim itu huruf yang di bawah sini. Nah,
Jadi kalau hurufnya total ada 3 atau 4, nah yang di bawah ini disebut sebagai bacim. Kalau di kita tuh kayak konsonan akhir. Kalau di kita kan mok nih, nah ini konsonan akhir gitu maksudnya. Nah itu bacim di situ. Semoga kebayang ya. Oke, coba kita lihat ke bawah lagi kalau gitu. Oke. Buat baca hi gimana suka bingung? Kue atau hi? Oke. Di sini ini hati-hati nih. Hmm, ada yang begini, kalau yang tadi yang rapat itu gini. Nah, ini ada tambahan ini nih. Nah, kalau bentuk yang ini itu dibacanya W. Biasanya di Romajinya itu OE di sini. Tapi dibacanya W. OE kan dibacanya W juga ya. W, W gitu kan. W gitu kan. Ini pasti dibacanya hi. I. Hicol nih tadi. Kawita kan ya katanya pengennya hicol gitu kan. Nah ini. Tulisannya kan pasti kayak gini nih. Nah ini dibacanya hi. Di sini. Sebenarnya ini huruf ei, tapi karena di depan sininya dia konsonan yang nempel sama si huruf ei ini adalah huruf H gitu ya. Dia berubah sedikit nih bacanya jadi i. Karena kalau misalnya kalian baca hui, kayak nggak aneh sih sebenarnya. Mungkin buat kita biasa aja, cuman untuk orang Korea mungkin sedikit aneh ya kalau dibaca hui gitu. Jadi di sini si e-nya itu berubah jadi huruf i dibacanya. Bacanya aja ya, hurufnya jangan jadi i ya. Nah, begitu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati ketukar yang ini sama yang ini. Satu lagi yang suka ketukar itu ini. Nah, ini wi. Wi jadinya. Wi. Nah, biasanya ini sama ini yang suka ketukar. Makanya ini biasanya pas baca ini suka jadi wi gitu. Nah, itu biasanya. Sering kok. Jadi kalau misalnya kalian merasa, ya itu aku misalkan gitu, tenang aja. Banyak kok. Kan juga wawa begitu. Tenang, tenang. Oke. Izin tanya kenapa kalau bahasa Korea kebanyakan kalimatnya hasil serapan dari bahasa Inggris dan pertanyaan kedua. Kalau dalam bahasa Korea itu urutannya terbaik dengan bahasa Indonesia, strukturnya nggak SPOK ya, Sam. Betul sekali. Jadi di sini untuk bahasa Korea kebanyakan hasil serapan dari bahasa Inggris. Bisa dibilang sebenarnya bahasa Korea itu kebanyakan serapannya justru dari bahasa Mandarin sebenarnya. Karena asalnya mereka kan dari bahasa Mandarin ya. Dulu kan banyaknya pakai bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya lebih banyak serapan dari Mandarin. Cuman samalah kayak kita ya. Makin banyak belajar bahasa Inggris, sekarang kan Inggris anggapannya bisa dibilang bahasa nomor satu ya di dunia ya. Jadi terkadang bahasa ngomong ini itu ada beberapa kosakata yang akhirnya kita pakai bahasa Inggrisnya gitu. Nah, Korea juga nggak mau kalah nih sama bahasa Indonesia kayak kita-kita juga gitu ya. Jadi akhirnya bahasa Inggris dijadiin bahasa Indonesia, dijadiin bahasa Koreanya juga gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris tapi dibentuk dalam pelafalan bahasa Korea gitu. Jadi kalau dibilang kenapa mungkin karena seiring berubahnya zaman gitu ya banyak juga kosakata dari bahasa Inggris juga gitu. Jadi akhirnya yang dari bahasa Inggris biar nggak susah mungkin dicari kata baru lagi di Koreanya gitu mungkin ya. Jadi dia ya udah serapin aja lah bahasa Inggris ini dipakai dibacanya dalam bentuk bahasa Korea aja gitu, pelafalan bahasa Korea gitu. Paling itu. Kalau untuk pertanyaan kedua, iya. Jadi struktur kalimatnya beda. Kalau kita kan saya makan nasi ya. Kalau Korea saya nasi makan. Terus bingung, hah gimana ini? Jadi untuk bahasa Korea yang pasti yang namanya kata kerja dan kata sifat itu pasti di bagian terakhir kalimat. Makanya tadi kayak makan, minum, pergi, terus misalkan bagus gitu ya atau ada, nggak ada, enak itu bisa di akhir gitu. Misalkan IMCK masih soyo. Makanan ini enak. Mungkin kalau di kita kan masih sama aja ya gitu ya kalau untuk kata sifat. Tapi untuk kata kerja nih kayak tadi saya makan nasi. Konan 밥을 먹습니다. Saya makan nasi jadinya saya nasi makan gitu. Nah itu hati-hati kalau dalam bahasa Korea mungkin di awal agak-agak bingung nih strukturnya gimana gitu. Itunya aja sih. Biasanya untuk keterangan waktu juga keterangan waktu biasanya di depan-depan. Terus keterangan tempat ya biasanya kalau nggak depan tengah biasanya di situ. Tapi yang pasti banget gitu ya kata kerja dan kata sifat selalu di bagian terakhir gitu. Bedanya di situ. Oke? Oke, yang berikutnya mau nanya, biasanya untuk yang benar-benar pemula dan mau belajar Korea, kita harus mulai dari apa? Dan biasanya butuh waktu berapa lama kah? Sama mau nanya untuk sertifikasi bahasa Korea itu biasanya seperti apa? Natalisa, maaf, Hmm, aku putus. oh iya, Mungkin ini saat nggak apa-apa, pertanyaan nggak apa-apa. terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ya, Oke, berarti berakhir di yang Ginasi mungkin ya kalau gitu ya.
Ya, Oke, siap. Kalian sangat antusias sekali ya, Robun. Oke. Mohon maaf untuk yang lain ya. Saya membahas yang ini ya, kalau gitu ya. Tadi, biasanya untuk yang benar-benar pemula dan mau belajar bahasa Korea, harus mulai dari apa dan biasanya butuh waktu berapa lama? Untuk mulai dari mana, yang pasti dari hurufnya dulu ya. Karena bahasa Korea kan hurufnya beda sama kita. Kita pakai alfabet, Korea pakai Hangul. Itu kita pelajari dulu, kita lancarin, sambil ngelancarin, kita sekalian lihat-lihat nih ada kosakata gitu ya, mungkin contoh kalimat gitu. Nggak mungkin dong kalian belajar hurufnya, tapi cuma hurufnya aja gitu kan. Itu jadi kalian mungkin sedikit-sedikit dari kosakata gitu ya. Mungkin dari nasi, makan gitu. Kayak tadi misalkan telepon gitu atau email gitu kan, tulisannya gimana, dibacanya gimana. Sambil belajar itu kalian nambah kosakata, terus kalian belajar, mulai belajar dari struktur kalimat yang sederhana dulu kayak tadi yang, saya makan nasi gitu, atau nama saya siapa, kayak Chona Natali Imnida gitu, dari situ dulu. Chona Pabel Moksemnida gitu, dari situ terus nanti mulai nambah-nambah apa namanya tata bahasanya juga gitu ya, nanti mulai nambah ada lalu, ada dan gitu, nambah keterangan tempat, keterangan waktu. Nah, mulai dari situ. Terus udah habis itu mungkin bisa dilanjutin sama huruf, angka juga ya, mungkin ya mulai belajar angka juga gitu. Mungkin dari situ nanti baru tuh mulai dari situ mulai panjang-panjang nih kalimatnya. Ada dua kalimat digabungin jadi satu misalkan. Gitu. Kalau untuk waktu sebenarnya saya nggak bisa, ngasih tahu waktu pastinya gitu berapa lama, karena ada orang yang belajarnya cepat, ada yang lama gitu. Mungkin kalau misalkan kalian cepat, mungkin setahun udah bisa lah basic gitu ya. Setengah sampai 1 tahun bisa basic. Kalau misalkan yang butuh waktu lebih lama, terkadang setahun baru bisa yang basic banget gitu kan ya. Tapi kalau yang cepat mungkin dalam setahun kalian udah bisa sampai intermediate gitu. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya tergantung kalian belajar gimana dan cara nangkepnya juga, sama seberapa sering kalian latihan di situ. Itu untuk sertifikasi. Untuk Korea itu ada tes topik namanya di sini, tes untuk kemampuan bahasa Korea. Biasanya kalau di Indonesia itu ada dua. Biasanya antara bulan April atau Mei sama bulan Oktober November biasanya. Itu. Jadi antara dua itu. Kalau misalkan kalian mau ikutan tes topiknya, kalian bisa ambil mungkin tahun depan sekitar April atau Mei yang paling dekat. Gitu itu. Terus topiknya sendiri mungkin singkat, untuk topik-topik itu ada dua, ada topik satu sama topik dua. Topik satu untuk level satu dan dua, topik dua itu untuk level 3 sampai 6, dan ini, dari level satu yang paling rendah, level 6 paling tinggi. Gitu. Jadi level 6 itu advance-nya. Gitu. Terus, dilihatnya nih kita pengen level segini, itu nanti dilihat dari skor kita. Jadi pokoknya pas tes itu kalian cuma ngerjain soal, habis itu nanti di skor ya sama mereka gitu kan ya. Oh, totalnya sekian, berarti kalian masuknya level sekian. Tapi kalian pilih, kalau kalian ngincarnya level 3 sampai 6 langsung daftar topik 2. Kalau masih mau coba mau coba level satu 2 berarti ngambilnya topik satu aja gitu. Kalian nggak harus ngambil topik satu dulu baru topik 2 kok, sebenarnya langsung topik 2 juga nggak apa-apa gitu. Oke? Semoga menjawab kalau begitu ya. Oke, ini karena pertanyaannya banyak. Mohon maaf ya Robun. Sepertinya hanya sampai sini ya sepertinya. iya nih, Oke. waktunya udah terlalu malam gitu Sabia. Padahal masih banyak. Iya. Siang-siang padahal ya ini. Iya, oke. Aduh. Mungkin ada yang mau Nggak apa-apa. disampaikan terakhir, Natali Sam? Apa ya, mungkin ya dari aku, em, yang pasti semangat aja belajar bahasa Koreanya ya Robun. Terus jangan jangan kita bandingin sama orang lain. Mungkin kalau kita lihat orang lain, dia mereka udah bisa kayak gini. Gak usah dibandingin deh gitu. Kita belajar menurut, kemampuan kita aja pelan-pelan. Pokoknya kalian dari hurufnya dulu, mulai dari tadi yang kalimat sederhananya dulu gitu kan ya. Selama kalian rajin belajar, rajin-rajin latihan yang pasti. Latihan nulis dan latihan ngomong, latihan dengerin gitu ya, sambil denger apa namanya show Korea atau drakor atau lagunya, pasti kalian bakalan bisa kok gitu. Siapa tahu beneran jadi staff idol K-pop gitu kan ya. Siapa tahu. Nah, Benar. diaminin aja dulu. Begitu Yang penting halu, ceritanya. halu sama dengan doa ya Iya, kan ya Sam ya. bener. Perkataan adalah doa gitu. Jadi kasih tahu ya, diaminin ya. Iya benar. Itu aja sih. Fighting ya Robin, semangat.
pasti bisa. Thank you, Belajar aja. Natali Sam. Kamsahamnida. Sama-sama, kamsahamnida juga semuanya. Oke, jadi ya benar kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain yang udah topik sekian lah atau ngomongin just issues. Kita pelan-pelan aja, yang penting kan ada hasilnya gitu ya. Ini tadi juga Natalie saya mau udah share banyak banget informasi seputar bahasa Korea gitu ya. Artinya kita, kita belajar banyak kata, kalimat bahkan yang panjang sekalipun gitu, dan dituntun juga sama Natalie Sam. Jadi semoga aja ini bisa jadi tabungan kalian gitu ya untuk bisa belajar bahasa Korea lebih lagi gitu. Dan siapa tahu dari sekedar halu bisa jadi kenyataan ya kan. Tapi maaf Iya. banget nih buat teman-teman yang tadi udah tanya tapi ada pertanyaan yang belum terjawab. Maaf banget karena memang waktunya terbatas ya. Sebetulnya udah 1 jam lebih, tapi ya namanya kita belajar bahasa Korea, sesuatu yang kita suka gitu. Jadi nggak kerasa gitu ya waktunya ya. Jadi nanti bulan depan kita bisa pertanyaan kalian simpan aja. Siapa tahu bisa ditanyakan ke teacher atau sem berikutnya ya. Karena di setiap bulan di Kapan Lagi Korea ini bareng sama Cakep, bulan depan masih sama Cakep. Jadi teman-teman bisa ikutan lagi, terus habis itu simpan pertanyaannya, atau mau tanya lagi pun juga nggak apa-apa. Artinya buat teman-teman yang hari ini udah tanya, besok tanya lagi, bulan depan ya maksudnya, ya. Bulan depan tanya lagi nggak apa-apa. Pokoknya kita setiap bulan akan ketemu, terus dengan topik yang berbeda. Meskipun kalian nggak bisa bahasa Korea, nggak bisa baca, tenang. Kayak yang tadi dibantu sama Natalie Sam ada romajinya, ya. Jadi romanisasinya udah disediakan, kalian tinggal baca aja. Yang penting bisa tahu nih ini artinya apa, Hesa artinya apa kayak tadi gitu. Semoga bermanfaat, tapi yang pasti untuk hari ini ada 3 orang yang dapetin voucher dari Cakap ya, senilai 700.000 rupiah self-paced bahasa Korea. Jadi self-paced ini kalian bisa belajar bahasa Korea di Cakap melalui apa online gitu ya. Nanti seperti apa caranya itu bakal diinformasikan kalau udah kalian dihubungi sama pihak Cakapnya ya. Cuman sayangnya ada 3 doang yang pertanyaan terpilihnya, orang yang terpilihnya maksudnya ya. Terus 2 orang lagi, jadi total ada 5 sebetulnya. 2 orang lagi nanti minta pilih dari yang udah upload keseruan kalian kelas ikutan kelas Korea kali ini di Instagram Story. Sebentar ya, mau batuk dulu. Kita sering banget batuk ya teman-teman ya hari ini. Jaga kesehatan ya pokoknya. Oke, 3 orang ini ada, kalau nggak salah tadi namanya Salvia, pokoknya username-nya ada SLVPTRN. Terus ada Kak Delia apa Dalia tadi ya, ada Del XOXOCHR, dan yang terakhir ada Kak Laili Leli underscore Wahyu. Itu. Nanti kita akan hubungi melalui DM atau nomor WhatsApp kalau misalkan kemarin kalian daftar di aplikasi, nanti kita cek dulu nomornya. Tapi kalau nggak ada kita bakal DM-in kalian gitu ya. Terus buat 2 orang lainnya nanti juga em, kita informasikan melalui WhatsApp grup gitu siapa yang menang untuk Instagram story-nya, atau kita juga bakal DM kalian gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian mau upload Instagram story, tag kita ya Kapan Lagi Korea sama Cakapkom teman-teman. Oke, kalau gitu kita foto bareng dulu. Em, Minah, apakah udah ready? Mungkin untuk Ini ada screen-nya Sam bisa ditutup dulu kali ya. Oh iya, bentar, bentar. Oke, oke silakan Mina. Eh, Teman-teman yang mau on cam, teman-teman, silakan ya. ya boleh yang mau on cam bisa dipakai virtual background-nya ya. Ini aku hitung ya teman-teman. Slide pertama. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Untuk slide yang kedua, oke, siap-siap ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman.
Oke, terima kasih Mina untuk bantuannya. Makasih juga untuk teman-teman yang udah join dari jam setengah 7 tadi ya sampai hari ini. Sampai hari ini, sampai detik ini. Yang udah bener-bener pantengin kelasnya Natali Sam bareng sama Cakap juga teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang tiba-tiba, oh ya tadi aku belum nanya ini seputar Cakap, kalian bisa DM aja di Cakapkom. Jadi jangan jangan DM Mita karena Mita nggak tahu. Jadi cakap kom aja DM-nya. Jangan lupa juga di follow ya karena nantinya banyak ilmu yang bisa kamu dapetin juga dari cakap. Terus kalau misalkan setiap bulannya pengen belajar bahasa Korea bareng juga bisa bareng sama cakap gitu ya. Topik bulan depan apa gitu ya, Meet gitu kan. Mita juga belum tahu, pokoknya pantengin aja. Yang pastinya Mita itu usahain buat yang relate sama dunia halu kita. Artinya misalnya relate sama drakor atau relate sama idol dan lain sebagainya. Pokoknya ditungguin aja teman-teman. Kalau yang mau gabung WhatsApp group, tadi Mita udah sempat share juga, cuman mungkin agak tenggelam ya. Pokoknya WhatsApp group kita itu ada eh, pecinta drakor, ada terus ada sesuai fandom juga, fandom apapun deh, kecuali Kortis masih belum ya, mohon maaf lahir batin, Kortis belum aku bikin. Terus apa grupnya belajar bahasa Korea juga ada di situ. Jadi kalau misalkan mau share seputar yang relate sama budaya Korea atau beasiswa Korea, semua bisa di situ juga. Termasuk pengen tanya-tanya seputar bahasa Korea itu bisa juga di situ gitu. Nah, gabungnya di mana? Kamu bisa ini aja by browser Linktree ya, link linktr garis miring kapan lagi Korea. Linktree garis miring kapan lagi Korea ya. Atau kalau misalnya aduh susah ini apa ya tadi, bisa DM aja di kapan lagi Korea, nanti kita bakal share linknya. Oh enggak, di profile kita udah di input di situ. Kita baru ingat di profile udah di input, jadi tinggal cek aja IG-nya Kapan Lagi Korea. Kamu tinggal klik aja di situ, join komunitas Kapan Lagi Korea, udah ada linknya di situ gitu. Oke? Oke deh kalau gitu. Natalie Sam, by the way, terima kasih banyak. Mungkin udah 1,5 jam itu ya, suara udah mau habis kayaknya ya. Tapi semoga aja Sama-sama. Natalie Sam kita bisa em, halu-halu bareng lagi, nggak cuman hari ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kelas berikutnya ya Natalie Sam. Amin, amin. Sampai nanti ketemu lagi nih, ya Robuan. Semangat terus nih belajar bahasa Korea aja nih. Dan pada antusias soalnya. Bener. Oke. Makasih banyak Natalie Sam. Buat teman-teman juga terima kasih banyak. Bita undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Annyeong. Nih, kamsahamnida ya Robuan. Bye-bye. Annyeong.